Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Kurniasih, NIM C9129105, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis Piagam Madinah. Awal hijrah ke Madinah dimulai ketika kaum muslimin yang ada di Mekah sudah merasa tidak nyaman dengan kaum Quraisy yang selalu menindas dan mengancam kaum muslimin. Kemudian, Rasulullah memerintahkan pengikut dan sahabat-sahabatnya untuk beralih tempat tinggal ke Madinah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Setelah itu, Rasulullah SAW beserta Abu Bakar berangkat di hari Kamis, tepatnya pada 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 53 tahun kelahiran Nabi SAW. Hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang mengetahui kepergian beliau. Sebelum itu, Aisyah serta Asma binti Abu Bakar sudah mempersiapkan perjalanan Nabi. Sebelum pergi, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengenakan jas hijau beliau yang berasal dari Hadramaut, serta menyuruh Ali untuk berbaring di tempat tidur dan memintanya serta mempercayakan Makkah kepadanya. Sesampainya Rasulullah di daerah Wadi Ranumah, beliau pun berhenti untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, tiba-tiba ada dua orang yang mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau bersedia untuk tinggal di tempat kami?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Biarlah unta ini yang menjadi petunjuk, karena sesungguhnya ia sudah diberi petunjuk." Mendengar jawaban Rasulullah itu, mereka pun tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Rasulullah pun pergi melanjutkan perjalanannya. Begitupun di kota-kota selanjutnya, setiap beliau singgah, pasti ada beberapa orang yang menawarkan hal yang sama. Namun, Rasulullah pun tetap kembali memberikan jawaban yang sama. Setibanya Nabi di daerah Bani Malik An-Najj, seketika unta yang ditunggangi oleh Rasulullah pun berhenti. Unta tersebut berhenti tepat di depan rumah Abu Ayyub. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak." Seraya berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menempatkan aku di tempat yang diberkahi serta Engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat tinggal." Penyusunan Piagam Madinah. Baik sejarawan Islam maupun sejarawan non-objektif telah menyimpulkan bahwa keaslian Piagam Madinah dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini menjadi sumber inspirasi pada awal berdirinya negara Islam. Oleh karena itu, keberadaan Nabi SAW di Madinah dan kemudian melahirkan Piagam Madinah dianggap sebagai keberhasilan Nabi SAW dalam mendirikan negara Madinah. Menurut para tokoh dan pakar politik Islam, Piagam Madinah merupakan konstitusi atau undang-undang negara Islam pertama yang diciptakan oleh Nabi SAW. Menurut Subi Saleh, mengenai kapan Piagam Madinah dibuat, yaitu pada tahun pertama Hijrah, dan piagam itu ditulis oleh Nabi SAW. Serta Ahmad Ibrahim Syarif menekankan bahwa konstitusi Deklarasi Madinah terjadi sebelum akhir tahun pertama kalender Hijriah. At-Tabari berkata, ketika dia Muhammad menetap di Madinah, dia mendatangi perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi pertama yang melanggar kesepakatan adalah Bani Qainuqa pada bulan Syawal, pada tahun kedua Hijriah tepatnya. Piagam Madinah sebagai landasan filosofi negara demokratis. Piagam Madinah atau bisa disebut Syahifat al-Madinah
merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin besar Islam, di mana ketika ia baru tiba di Yathrib, penduduk Yahudi Madinah terdiri dari beberapa suku, dan faktanya mereka sebagian besar penduduk, lain daripada itu ada minoritas agama di Madinah. Konstitusi Madinah juga merupakan teks pertama yang dibuat oleh Nabi dengan suku dan komunitas yang ada di Yathrib, yang nantinya akan mengangkat keadilan hukum dan menjadi landasan kehidupan bagi umat Islam di masa depan, dan ingin membuka cakrawala baru dalam kehidupan politik sebagai harapan untuk tahap awal dalam kehidupan mereka. Zainal Abidin Ahmad beropini, harus wajib mengakui jika Islam dalam sejarahlah yang pertama kali mengusungkan dan sekaligus menerapkan prinsip parlementisme pada negara Islam Madinah. Terdapat dua prinsip yang menjadi urat nadi demokrasi yang berlaku di Madinah dan juga berlaku di sebagian besar negara demokrasi, yaitu prinsip musyawarah atau syara dan ulil amri atau perwakilan yang biasa dikenal dengan parlementisme. Kompleksitas ini sangat mencirikan pluralisme di daerah muslim yang berpusat di Madinah. Untuk menghadapi situasi tersebut, perlu tidak hanya jalinan kehidupan demokrasi, tetapi juga untuk mendobrak toleransi kehidupan antar umat beragama, dan pada akhirnya stabilitas sosial, nasional, dan agama dapat dinormalisasi serta aman. Saya akan memberikan sedikit ulasan dari pemaparan yang sudah saya paparkan. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah karena siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah karena letaknya yang strategis dan juga para penduduknya yang ramah. Dari kota kecil inilah Nabi membangun awal mula dari sebuah peradaban Islam yang besar. Piagam Madinah dibuat Rasulullah untuk mengatur dan menentukan hak-hak serta kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah ini karena masyarakat di Madinah saat itu berbasis sukuisme, sehingga sering terjadi perang antar suku. Maka dari itu Nabi membuat perjanjian agar semua suku bisa hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi pada tahun 622 Masehi dan disebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal dan dibagi dua bagian, yaitu 23 diantaranya membahas tentang hubungan antar kaum muslimin, yakni kaum Ansor dan Muhajirin, serta 24 pasal lainnya membahas mengenai hubungan antar umat muslim dan kaum kafir yakni Yahudi, yang saat itu Nabi membaginya menjadi kaum zimmi, mu'ahad, dan musta'min, yang Nabi memperbolehkan untuk hidup berdampingan dengannya, serta mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Ada juga harbi, yaitu mereka yang memerangi kaum muslimin, maka halal baginya untuk diperangi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.